Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali bersama-sama melalui media Zoom. Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga siap menerima pencerahan yang diberikan oleh Kang Ali Agus. Kali ini dengan temanya adalah pantaskah kita mengharapkan surga? Insya Allah semoga kedepannya kita dapat ilmu agar kita pantas untuk mengharapkan surga. Silahkan Kang Ali. Baik, terima kasih Bu Epi. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktu. Insya Allah hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama ya dalam kajian Zoom kita. Yang mana tadi sudah disampaikan untuk tema hari ini, pantaskah kita mengharapkan surga? Nah itu. Nah sekarang pertanyaan itu tanyalah pada diri kita sendiri. Jadi jawabannya pantas tidaknya ada di mana? Di diri kita sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wa zikal karim wa adim sultanik. Rabbi sohli sodri wa yasirli amri wahtul hudatan bilisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Puji syukur hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada seluruh para nabi dan utusan-utusannya, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat yang banyak. Kita semua masih diperjalankan untuk terus berproses, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan insya Allah hari ini kita akan syukuri pendengaran, penglihatan, hati, dan akal pikiran kita. Kita buka pendengaran kita buka penglihatan kita buka hati dan akal pikiran kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Membaca ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, dan insya Allah mulut, tangan, dan kaki kita akan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan petunjuk Allah tersebut. Hari ini dengan tema yang tadi sudah disampaikan, kita akan belajar bersama-sama terutama dari beberapa pendapat atau hadis dan juga dari pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, yaitu Alkitab Al-Quran. Kalau kita bercermin dan kalau kita bertanya pada diri kita, bahkan bertanya kepada seluruh manusia yang ada di alam dunia ini, insya Allah jawabannya sama. Apa pertanyaannya? Apakah manusia di dunia ini semuanya mengharapkan surga? Pasti semua jawabannya sama. Ya, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan tersebut kita balikan lagi kepada diri kita masing-masing. Kalau kita mengharapkan surga, pertanyaannya, apakah kita sudah pantas untuk mengharapkan surga tersebut? Seperti itu. Nah, makanya di sini semua manusia di dunia ini pasti selalu mengharapkan apa yang namanya surga. Jadi mengharap kebaikan atau pahala atau surga tersebut dan juga
selalu ingin dijauhkan atau dihindarkan dari siksa api neraka. Nah, jadi mengharapkan surga ataupun menjauhkan diri dari siksa api neraka itu sangatlah wajar, ya, dan tidak akan dalam artian di sini merusak, ya, atau membatalkan, ya, keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah. Nah, bahkan di sini makna kadang kan kita selalu memaknai bahwa ikhlas itu kita nggak boleh ini itu dan sebagainya. Nah, di sini justru ikhlas di sini, ya, dalam hal beribadah kepada Allah semata-mata hanya untuk mencari ridhonya. Nah, jadi secara syariat, ya, kita beribadah kepada Allah dengan sholat, dengan puasa, ya, zakat, infak, ataupun istilahnya kebaikan-kebaikan yang kita perbuat, ya, itu merupakan bukti bahwa kita selama ini menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal melaksanakan ibadahnya tersebut, kadang banyak manusia yang berbeda-beda paham. Maksudnya apa? Ada yang beribadah karena tadi, wah, ini wajib, gitu kan? Saya harus kerjakan, gitu. Ada yang beribadah yang, oh, saya harus mengerjakan ibadah ini supaya mendapatkan ini, ya. Intinya banyak sekali paham-paham atau istilahnya pendapat-pendapat seperti itu. Nah, di sini, ya, dengan dua hal tadi, mengharapkan surga dan jauh dari siksa api neraka, itu merupakan stimulus, ya, atau merupakan penyemangat agar pada saat kita menjalankan ibadah tersebut, kita betul-betul yakin, kita betul-betul istilahnya beriman, ya. Jadi kita betul-betul melaksanakannya, ya, dengan penuh rasa takut dan juga harapan akan diterima. Ya, jadi harap-harap cemas. Tidak semua manusia di saat melaksanakan ibadah kepada Allah, gitu kan, mengharapkan ridhonya Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia di saat beribadah pasti jawabannya ingin mendapatkan surganya Allah. Gitu. Ya. Dan bahkan ada yang takut dari siksa api neraka. Jadi harus begini-begini. Nah, sekarang tinggal tanya kepada diri kita. Apakah kita dalam melaksanakan ibadah tadi sudah yakin kita akan mendapatkan surga tersebut? Atau apakah kita dengan melaksanakan ibadah-ibadah tadi sudah yakin akan dijauhkan dari siksa neraka tersebut? Nah, maka disinilah kita harus menghargai, menghormati orang-orang yang selama ini dengan penuh keyakinan, keimanannya tadi, berharap untuk mendapatkan surga, berharap dijauhkan dari siksa api neraka, sehingga dia berkontinu melaksanakan ibadah-ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Seperti itu. Nah, makanya di sini diingatkan oleh Allah, ya. Kita buka dulu di surat 17 ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti. Nah, di surat Al-Isra ayat 57 di sini, Allah memberitahukan kepada kita semua agar supaya kita bisa memahami bahwa setiap manusia mencari jalannya sendiri. Untuk apa? Untuk lebih dekat dengan Tuhannya. Ya. Jadi mereka akan berusaha mencari jalan agar mereka senantiasa dekat dengan yang namanya Allah. Dan juga dia mengharapkan rahmat-Nya. Dan juga dia takut akan azab-Nya. Nah, jadi di sini orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmat-Nya dan takut terhadap azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang harus ditakuti.
Nah, berarti di sini ya, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa semua manusia akan dengan sendirinya ya. Jadi mereka akan apa? Mencari jalan. Sok kita perhatikan umat Islam dalam hal mencari jalan supaya dekat dengan Tuhannya, pasti punya yang namanya ritual. Umat Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, apapun label agama, mereka masing-masing memiliki jalan, memiliki cara. Supaya apa? Dekat dengan Tuhannya sehingga dia mendapatkan rahmat. Dan juga mereka pasti takut terhadap azab. Seperti itu. Nah, makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ya, di sini saya bacakan hadis, sebuah hadis ya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, surga dan neraka saling beradu argumen. Maka neraka berkata, di dalamku ada orang-orang yang angkuh dan sombong. Dan surga berkata, di dalamku ada orang-orang yang lemah dan miskin. Lalu Allah memutuskan atau Allah menengahi di antara keduanya. Sesungguhnya engkau, wahai surga, adalah rahmatku. Denganmu aku merahmati siapa yang aku kehendaki. Dan sesungguhnya engkau, wahai neraka, adalah azabku. Denganmu aku mengazab siapa saja yang aku kehendaki. Dan masing-masing dari kalian berdua menjadi wewenangku untuk memenuhi dengan penghuninya. Nah, jadi di sini kalau kita ambil pelajaran dari surat Al-Isra ayat 57 dan juga pendapat atau hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri ini, ya, bahwasannya surga dan neraka itu merupakan simbol, ya. Surga simbol dari rahmat atau kasih sayangnya Allah, sementara neraka adalah simbol dari azabnya Allah, ya, atau murkanya Allah. Nah, jadi di sini kita ambil pelajaran, oh ternyata surga dan neraka itu merupakan simbol dari rahmat Allah dan juga azab Allah. Sehingga setiap manusia akan mencari jalannya masing-masing. Akan melakukan dengan penuh keyakinannya masing-masing. Ya, agar mereka selalu lebih dekat kepada Sang Maha Penciptanya. Nah, untuk kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita ambil pelajaran dari sini semua, mari ya, pada saat kita beribadah kepada Allah, agar kita lebih dekat lagi kepada Allah, agar kita mendapatkan rahmat atau surganya Allah dan jauh dari azab atau nerakanya Allah, berarti kita harus mencari jalan tersebut, ya, dengan cara apa? Luruskan niat kita bahwa saat kita beribadah kepada Allah, yang kita cari bukan lagi rahmatnya, bukan lagi azabnya, bukan lagi surganya, bukan lagi nerakanya. Tapi apa? Ridhonya Allah agar kita dekat kepadanya. Karena kalau kita mendapatkan ridhonya Allah dan dekat dengan Allah, udah pasti ya rahmat dan azabnya itu ya. Jadi kita akan mendapatkan rahmatnya dan kita dijauhkan dari azabnya. Ya, sudah pasti. Kalau di saat kita beribadahnya betul-betul mencari ridhonya dan mencari jalan supaya dekat dengannya. Seperti itu, ya. Nah, jadi sekali lagi ya, dari hadis dan ayat tadi bahwasanya surga dan neraka merupakan simbol dari rahmat dan azabnya Allah. Tinggal kita di saat beribadah apa yang kita cari. Gitu. Rahmat atau azab. Nah, itu konsekuensi namanya. Kalau rahmat adalah surga, kalau azab adalah murka. Nah, itu konsekuensi dari apa yang kita kerjakan selama ini.
Kalau di saat kita mengerjakan dalam ibadah kita dengan niat mencari ridha Allah dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, sudah pasti kita akan mendapatkan rahmatnya. Dan juga sudah pasti dijauhkan dari azabnya. Tapi sebaliknya, kalau kita dalam beribadah, semata-mata hanya mencari sesuatu sesuai dengan keinginan atau hawa nafsu kita, sementara kita jauh daripada Allah, ya udah pasti rahmatnya tidak akan didapatkan. Yang didapatkan hanya sebatas azabnya. Seperti itu. Nah, makanya surga dan neraka merupakan tempat terakhir, ya, tempat yang kekal dari perjalanan kehidupan manusia selamanya. Nah, jadi yang menentukan nanti manusia itu menempati surga ataupun neraka kembali lagi kepada amal perbuatan masing-masing. Nah, oleh karena itu Allah kasih kabar gembira nih kepada kita melalui petunjuknya Al-Qur'an, ya. Sehingga kita bisa tahu bagaimana kita nanti endingnya mendapatkan surga dan bagaimana kita endingnya dijauhkan dari siksa api neraka. Yang semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, makanya di sini Allah kasih tahu kepada kita buka di surat 87. Surat 87 ayatnya dari ayat 8 sampai ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami akan memberi kamu taufik kepada jalan yang mudah. Nah, mungkin kita sering baca surat Al-A'la ini, ya. Jadi di sini Allah akan memberikan apa di sini? Taufik. Taufik itu apa? Taufik, hidayah atau petunjuk. Nah, makanya di sini kita akan diberikan oleh Allah jalan yang mudah. Ya, tinggal kitanya selama ini menganggap jalan itu mudah atau sulit, gitu. Jadi kita akan diberikan petunjuk oleh Allah kepada jalan yang mudah tersebut. Lanjut. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Nah, jadi untuk mendapatkan petunjuk tersebut, ya, Allah akan berikan peringatan. Ya, karena peringatan itu bermanfaat. Apa yang akan selalu mengingatkan kita kepada petunjuk tadi? Gitu kan? Lanjut. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Nah, pastinya kalau kita, ya, diberikan petunjuk, dengan petunjuk itu kita akan diberikan kemudahan oleh Allah. Ya. Lalu tadi di ayat 9-nya Allah bilang, dengan peringatan, ya, kita akan mendapatkan kemanfaatan. Ya. Jadi kita setelah diingatkan akan mendapatkan manfaat, sehingga kita dengan mudah akan mendapatkan petunjuk tadi. Nah, peringatannya ada di mana? Al-Qur'an. Ya. Maka di sini orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran dari Al-Qur'an tersebut. Dari peringatan tadi yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Seperti itu. Lanjut ayat 11-nya. Orang-orang yang celaka, kafir, akan menjauhinya. Nah, beda dengan orang yang kafir. Kafir, kafaro artinya menutup diri, ya, mengingkari. Nah, sehingga di sini orang yang kafir akan celaka dan akan menjauhinya. Apa yang dia? Petunjuk tadi, peringatan tadi. Ya. Sehingga dia mendustakan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah, hatinya tertutup oleh keyakinan yang selama ini menjadi keyakinannya. Sehingga begitu diberikan peringatan melalui ayat-ayat Allah, dia nggak percaya, dia nggak terima, gitu. Yang ada justru dia lebih condong, oh ini yang benar, yang saya lakukan ini yang paling baik. Sehingga begitu melihat orang lain berbeda, padahal tadi Allah udah bilang setiap manusia punya jalan masing-masing. Selalu mengatakan itu salah, itu sesat dan sebagainya. Nah, kalau seperti itu, ya, dia termasuk orang yang kafir. Dan dia akan menjauhi peringatan-peringatan tadi. Gitu. Lanjut ayat 12-nya. Yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka.
Nah, jadi orang kafir yang mengingkari peringatan Allah tersebut, ya, petunjuk Allah tersebut, tempatnya di mana? Neraka. Seperti itu. Ya, lanjut. Kemudian dia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Nah, kebayang nggak tempatnya di neraka? Mati enggak, hidup enggak? Ya, berarti hari-harinya mendapat kepedihan, penyiksaan, dan sebagainya yang menyakitkan. Seperti itu. Lanjut. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman. Nah, jadi supaya kita termasuk ya orang yang beruntung, berarti kita harus mau ngapain? Membersihkan diri dengan keimanan tadi. Jadi dengan keyakinan tadi kita diperingatkan oleh Allah melalui peringatan-peringatan Al-Quran, ya. Lalu kita tidak mengingkarinya. Kita istilahnya di sini malah menjadikan Al-Quran itu sebagai alat untuk membersihkan diri kita. Dengan Quran kita bersihkan diri kita. Seperti itu. Ya, lanjut ayat 15-nya. Dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Nah, setelah dibersihkan dirinya, dia selalu ingat Allah. Dengan cara bagaimana? Sholat, sembahyang. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lidzikri. Aku ini adalah Allah, sembahlah aku. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, makanya disinilah. Setelah kita bersihkan jiwa kita, diri ini dengan ayat-ayat Allah tadi, dengan peringatan, dengan petunjuk, lalu kita selalu ingat kepada Sang Pencipta kita. Dengan cara bagaimana? Selalu melaksanakan sholat. Lanjut. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi. Nah, beda dengan orang kafir. Nah, kalau orang kafir, dia akan memilih kehidupan duniawi. Ya, yang akhirnya tadi ya, yang kata Allah dia harus selalu ingat Allah dan juga harus sholat. Dia malah ingat Allahnya kadang-kadang. Ya, sehingga sholatnya hanya sebatas kewajiban. Ya, sholat rajin, tapi nggak pernah ingat Allah. Gitu. Kenapa? Dia lebih memilih kehidupan dunia. Makanya tidak sedikit orang yang rajin sholat. Orang yang tepat waktu sholatnya, zikirnya juga rajin. Tapi dalam pekerjaan masih mau korupsi. Atau masih mau mengambil hak orang. Atau mau merugikan orang lain. Atau mau selalu berbuat kerusakan dan sebagainya. Maka sekarang kita sedang dibuktikan oleh Allah ya bahwa di sini masih banyak orang-orang kafir dengan berkedok agama, dia masih memilih kehidupan duniawi. Ya. Kita sekarang sedang dipertontonkan, diperlihatkan tuh ya, mengatasnamakan ini ya, ini ternyata dia lagi mencari apa? Kehidupan dunianya seperti itu. Nah, lanjut ayat 17-nya. Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Nah, kita harus ingat bahwa kehidupan akhirat inilah yang lebih baik. Kehidupan akhirat inilah yang lebih kekal. Ya, nah makanya disinilah Allah akan menunjukkan jalan kepada kita. Allah akan berikan kemudahan dengan peringatan-peringatan yang Allah sampaikan melalui Al-Quran kepada kita. Agar kita apa? Agar kita bisa memilih jalan ya untuk selalu dekat dengan Allah. Agar kita selalu memilih jalan, agar selalu ingat dengan Allah. Gitu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan kehidupan di akhirat yang lebih baik. Ya, dan lebih kekal lagi seperti itu. Nah, makanya di sini ya kita harus memahami betul bahwasanya di saat kita beribadah kepada Allah, mari kita cari apa yang menjadi keyakinan kita. Apa itu? Ridhonya Allah. Nah, kalau kita mencari ridhonya Allah dan berusaha mencari jalan agar dekat dengan Allah, sudah pasti rahmat atau yang disebut surganya dan azab atau yang disebut nerakanya
kita bisa paham, bisa mengerti. Ya. Sehingga kita nanti dalam beribadah yang kita cari bukan surga dan neraka lagi. Tapi apa yang kita cari? Ridhonya Allah. Agar kita dekat dengannya. Ya, sehingga rahmat tadi, surga tadi akan kita raih. Neraka tadi akan dijauhkan dari kita. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini Allah ingatkan kepada kita, ya. Kalau kita mengharapkan rahmatnya Allah atau surganya Allah, ya, Allah berikan kemudahan, ya, untuk mendapatkannya, dikasih tahu jalannya, seperti itu. Melalui apa? Peringatan-peringatannya, petunjuk-petunjuknya. Di mana? Al-Qur'an, ya. Nah, makanya di sini Allah ingatkan lagi di Al-Qur'annya di surat 3 ayat 15. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Nah, ini. Jadi kalau kita di sini menginginkan, ya, rahmatnya Allah, surganya Allah, Allah kasih tahu caranya. Ya. Makanya Allah bilang, inginkah aku kabarkan kepadamu? Ya, jadi Allah kasih tahu kepada kita, mengabarkan kepada kita apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Ya. Jadi apa yang lebih baik daripada kita tadi di saat beribadah mengharapkan ini akhirnya apa? Keinginan hawa nafsu yang kita ikuti. Tapi di saat kita mencari keridhaan Allah, ya, Allah bilang di sini, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Jadi kalau Allahnya ridho, kita dapatkan ini semua. Ya, kita dapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah atau surganya Allah tersebut. Kalau Allahnya ridho. Jadi di saat kita beribadah apa yang dicari? Surga atau neraka? Ridhonya Allah. Gitu. Ya, sehingga yang namanya surga sudah senantiasa. Kalau kita mendapatkan keridhaan Allah, ini surga tidak akan jauh dari kita. Ini surga akan selalu menjadi tempat terindah buat kita. Tempat terakhir yang kekal. Seperti itu. Ya. Nah, makanya di sini caranya bagaimana untuk mendapatkan surga? Allah kasih tahu, ya. Di sini ada kalimat untuk orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi kalau ingin mendapatkan surga berarti harus ngapain? Jadi orang takwa dulu. Ya. Jadi orang takwa dulu, seperti itu. Nah, tambah lagi ayatnya, masih surat Al-Imran. Kita buka ayat 198. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal, anugerah dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Tuh. Jadi buat orang-orang yang selama ini selalu berbakti, beribadah, ya, kepada Allah, ya, dia sudah tidak mengharapkan lagi yang namanya surga. Tapi apa? Yang dia harapkan adanya ridhonya. Nah, untuk mendapatkan ridhonya, ya, sehingga mendapatkan surga tersebut, orang tersebut akan berusaha. Untuk apa? Menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan. Gitu. Ya. Sehingga bagi orang-orang yang bertakwa ini, Allah jamin, ya, yang namanya surga itu adalah tempat terindah, tempat terakhir, ya, sebagai balasan dari ridhonya Allah tersebut. Seperti itu. Nah, tinggal kita sekarang, maukah kita mendapatkan surga tersebut? Gitu, ya. Namanya surat 3 ayat 133 Allah bilang seperti ini. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi tinggal kita tanya, maukah kita mendapatkan surga tersebut? Kalau mau, suruh ngapain?
Bersegera. Jangan diengke-engke. Jangan ditunda-tunda. Tapi harus bersegera. Ya. Nah, kalau bersegera, ngapain? Cari ampunan dari Allah dulu. Ya. Cari ampunan dulu. Karena apa? Untuk mendapatkan ya surga yang luasnya seluas langit dan bumi, kita membutuhkan apa? Ampunan dari Allah. Nah, agar Allah mengampuni kita berarti berarti di sini kita harus ngapain? Mencari ridhonya. Ya. Jadi ridhonya Allah itu akan menutup kemurkaannya. Gitu. Ya, jadi kasih sayangnya Allah akan istilahnya lebih besar daripada kemurkaan Allah. Nah, maka disinilah kita cari ampunan dari Allah ini. Agar kita mendapatkan rahmatnya. Agar kita mendapatkan surganya tersebut. Seperti itu. Ya, jadi Allah akan berikan ini surga kalau kita mendapatkan ridhonya. Dan Allah sediakan ini surga bagi orang-orang yang bertakwa. Seperti apa orang takwa tersebut? Lanjut, 134. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, sok kita introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita bisa seperti ini? Di saat kita beribadah kepada Allah, mengharap ridhonya Allah, dan endingnya menjadi orang yang seperti ini, atau orang yang disebut takwa tadi. Kalau belum, mari kita proses diri kita. Jadi jangan sampai kita selama ini mengharap ya rahmat Allah atau surganya, tapi ya kita belum pantas mendapatkan surga tersebut. Dikarenakan apa? Ya, karena dikarenakan kita belum jadi orang takwa. Gitu. Nah, jadi untuk mendapatkan surga, ya, mari kita proses diri kita. Dalam beribadah kepada Allahnya, cari ridhonya. Sehingga kita bisa mendapatkan rahmat Allah tersebut, kasih sayang tersebut, atau surga tersebut. Seperti itu. Nah, sekarang kita tambah lagi ayatnya. Surat 3, ayat 116. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik harta mereka maupun anak-anak mereka, sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, lalu ini kebalikannya. Ya. Buat orang-orang yang kafir. Nah, kafir itu ada orang yang hatinya sudah tertutup, tidak mau menerima petunjuk Allah. Bahkan dia selalu mengingkari ya peringatan dan petunjuk Allah tersebut. Ya. Sehingga bagi mereka orang kafir di sini, hartanya, anak-anaknya tidak akan dapat menolak azab Allah. Ya. Jadi tempatnya di mana? Dan mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kebayang oleh kita? Kalau kita mati dalam keadaan kafir, harta kita, anak-anak kita tidak bisa menolong kita dari azab Allah tersebut. Bahkan kita akan menjadi penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Nah, ini nggak bisa ditawar lagi nih kalau udah seperti ini. Ya, makanya mari kita proses diri kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Ya. Tapi mari kita mati dalam keadaan apa? Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sehingga kita akan mendapatkan ridhonya dan ditempatkan di tempat terbaik yang namanya surga tersebut. Tapi sebaliknya, kalau diri kita ya dalam keadaan kafir, harta dan keluarga kita tidak akan bisa menolong kita dan kita akan kekal selamanya di neraka. Seperti itu. Ya. Nah, tambah lagi ayatnya, surat 2 ayat 39. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi orang kafir di sini siapa? Yang selalu mendustakan ayat-ayat
Allah. Nah, ayat-ayat Allah yang kita yakini apa? Al-Quran. Jadi kalau kita selama ini mendustakan ayat-ayat Allah termasuk orang kafir. Tempatnya di mana? Neraka. Dan dia kekal di dalamnya. Nah, makanya di sini jangan sampai. Ya. Allah ingatkan kepada kita, ya. Bahkan Allah di sini sebentar kita buka surat 7 ayat 179. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, itu. Jadi di sini Allah kasih tahu kepada kita. Ternyata untuk memasuki nerakanya Allah itu sangat mudah sekali. Dan tadi untuk memasuki surganya Allah sangat mudah sekali. Yang susah apa? Menjalankannya. Ya. Nah, di sini Allah kasih tahu kepada kita, bagi isi neraka jahanam, ya, itu isinya banyak kata Allah. Kebanyakan dari jin dan manusia. Namanya manusia itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Yang penting kalau ingin masuk neraka memenuhi syarat. Apa syaratnya? Punya hati, ya, tetapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi kalau ada manusia yang sudah diberikan hati, dia tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami ayat-ayat Allah tersebut, ya, sudah pasti dia sudah masuk kategori pertama. Dan mereka memiliki mata, ya, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, kalau mata tidak dipakai melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, tanda kekuasaan Allah, semua informasinya ada di mana? Di Al-Quran. Jadi kalau matanya tidak dipakai untuk membaca ayat-ayat Allah, tidak dipakai untuk membaca Al-Quran, kita nggak mungkin dapat tanda-tanda tersebut. Ya, sehingga matanya tidak dipakai untuk membaca Al-Quran. Berarti sudah memenuhi kategori yang kedua. Lalu syarat ketiga, manusia tersebut memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Itu kuping masih sering digunakan untuk apa? Dengerin berita-berita tentang hoax. Dengerin info-info yang tidak baik. Dengerin ucapan perkataan yang tidak berfaedah. Jadi kalau orang tersebut sudah memenuhi ketiga syarat tersebut, dia punya hati, punya mata, dan punya telinga, tapi tidak dipakai untuk baca, pelajari, pahami Quran, mohon maaf, di mata Allah mereka dipanggil apa? Binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Binatang ternak masih mending, ada manfaatnya. Ya, bisa dimakan dagingnya, bisa diambil tenaganya, bisa diperah susunya. Lah manusia, ya, kalau sudah seperti itu, kata Allah apa? Lebih hina dari binatang ternak. Gitu. Nah, maka dari itu, mari ya kita proses diri kita agar kita di saat beribadah kepada Allah cari ridhonya, ya, karena Allah akan memberikan jalan kepada kita dengan peringatan-peringatannya, dengan petunjuk-petunjuknya yang ada di kitab suci yang kita yakini, yaitu Alkitab Al-Quran, ya, sehingga kita akan ditunjukkan jalannya untuk mendapatkan surga. Jadilah orang yang bertakwa, ya, untuk mendapatkan neraka jadilah orang yang kafir. Jadi di situ pilihan. Kita mau pilih yang mana? Tergantung kita nanti yang menentukan. Gitu. Nah, sehingga di sini kalau kita jauh dari petunjuk Allah, tidak memahami ayat-ayat Allah, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau memahaminya, Allah sebut kamu binatang ternak. Ya. Apa itu binatang ternak? Sapi, kambing. Ya. Sapi punya mata? Punya. Punya telinga? Punya. Punya hati? Punya. Pernah lihat sapi ngaji? Enggak.
Lebih baik waktunya dihabiskan untuk apa? Ya, telinganya mendengarkan sesuatu yang menurut dia happy. Wah, ini bagus nih, ini. Padahal yang didengarkan baru sebatas gunjingan atau istilahnya kejelekan-kejelekan orang lain atau istilahnya provokasi-provokasi dan sebagainya. Begitupun matanya. Daripada pakai baca Quran, masih mendingan lihat-lihat ini itu. Wah, ini hari ini ada ini loh, Porsel ini kita lihat yuk. Ya, pokoknya banyak dah hal-hal yang istilahnya mungkin menurut dia bermanfaat, tapi di mata Allah tidak sama sekali. Ya. Lalu punya hati, bukannya memahami ayat-ayat Allah, tapi masih memelihara penyakit hati, iri, dengki, benci. Nah, kalau masih seperti itu, itulah orang yang lebih hina dari binatang ternak. Nah, maka dari itu, insya Allah dijamin sukses orang tersebut sebagai penghuni neraka. Kalau memenuhi syarat tadi, ya, punya mata, punya telinga, punya hati, tidak mau baca, pelajari, pahami Quran. Kata Allahnya apa? Itulah binatang ternak di mata Allah. Ya, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya di saat kita beribadah, mari ya kita cari ridhonya. Untuk mendapatkan ridhonya dengan cara bagaimana? Ikuti petunjuknya, ikuti peringatannya yang ada di Al-Qur'an sehingga kita akan menuju jalan ya ke arah ketakwaan. Supaya apa? Tadi rahmat Allah atau surganya tadi bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Lalu nerakanya Allah atau azabnya tadi bisa kita hindari, bisa kita jauh. Seperti itu. Semuanya ada di mana? Di petunjuk Allah. Makanya orang yang tidak mau membaca, mempelajari, memahami petunjuk Allah tersebut, ya, dia akan sukses masuk neraka. Kenapa? Karena nanti dalam kehidupannya dia istilahnya hanya selalu mengikuti keinginan atau hawa nafsu. Nah, makanya dalam menjalankan kehidupan manusia tidak semua ya dalam beribadahnya mencari ridho Allah. Tapi kebanyakan manusia dalam beribadahnya nanti hanya mengikuti keinginan atau hawa nafsunya. Hati-hati. Ya, makanya diingatkan oleh Allah di surat 2 ayat 207 Allah bilang seperti itu. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Nah, itu. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, makanya Allah kasih tahu untuk kita semua nih. Ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu bigha'al mardatillah. Wallahu ra'ufu bil ibad. Di antara manusia. Jadi tidak semua manusia. Tapi di antaranya. Ya. Jadi di antara ibu-ibu yang hadir dalam kajian Zoom meeting ini, ya, ada yang memakai daster. Apa semuanya pakai daster? Enggak kan? Tapi di antaranya. Jadi di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari ridho Allah. Jadi tidak semua manusia dalam proses peribadatannya mencari ridho Allah. Kenapa? Karena masih banyak orang yang menjalankan ibadahnya mencari keinginan, ya. Jadi mencari apa yang diinginkan, mencari apa yang disukai, disenanginya, seperti itu. Ya, jangan jauh-jauh dah. Ya, tanya pada diri kita sendiri, gitu. Selama ini kita beribadah, ya, contoh si A rajin sholat hajatnya. Pas ngobrol sama tetangganya, ya, atau sama temannya, wah saya mah tiap hari sholat hajat supaya anak saya lulus sekolah. Oh, saya mah tiap hari sholat hajat supaya suami sayanya naik jabatan. Nah, berarti di situ beda nggak? Niatnya beda. Jadi yang dikedepankan apa? Keinginannya, hawa nafsunya. Mencari ridho Allahnya, ya mohon maaf, ya nggak terbersit sama sekali di hati dan pikiran. Yang ada apa? Ya tadi itu, ya saya sholat ini, mengerjakan ibadah itu, ya untuk apa? Ya untuk memenuhi keinginan tadi. Nah disinilah kita harus luruskan. Kenapa? Karena Allah tahu yang kita inginkan. Allah tahu yang kita butuhkan. Allah tahu yang kita harapkan. Maka untuk memenuhi kebutuhannya, Allah akan penuhi sesuai dengan takarannya. Ya, sehingga di saat kita ingin terpenuhi segala kebutuhan kita, cari ridhonya.
Ya, jangan justru kita ngikutin hawa nafsu. Kalau ngikutin hawa nafsu, nanti lama-lama kita yang seolah-olah jadi Tuhan. Bahkan kita bisa ngatur-ngatur Tuhan, nyuruh-nyuruh Tuhan. Nah ini kan lucu. Bahkan sampai ngancam Tuhan. Saya nggak mau lagi berdoa, saya nggak mau lagi nyembah Allah kalau doa saya ini tidak dikabulkan. Lah itu kan ancaman. Nggak bagus kalau seperti itu. Saya nggak mau lagi beribadah kalau tidak dikabulkan doanya. Capek deh kalau seperti itu. Nah makanya disinilah diingatkan oleh Allah bahwa tidak semua manusia di saat dia mengorbankan dirinya mencari keridhaan Allah. Di saat dia beribadah, bekerja, berbuat sesuatu, jarang-jarang mencari ridha Allah. Tapi dia berbuat sesuatu hanya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Nah, makanya diingatkan oleh Allah di sini ya. Di surat 25 ayatnya 43 sampai 44. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Ayat 4. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Tuh, tegas nggak Allah ngomongnya? Tegas. Ya, maka kita diingatkan. Jangan sampai kita menjadikan hawa nafsu ya sebagai Tuhan. Ya, kenapa? Karena ini nggak akan menjadi pelindung kita, penolong kita, nggak bakal. Ya, makanya di ayat 44-nya dikatakan, ya, kita seolah-olah mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Ya, jadi orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, dia seolah-olah dia doanya sudah didengar dan itu menjadi keyakinan atau kepahamannya. Gitu. Padahal kata Allah mereka tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Nah, bahkan kata Allah lebih sesat lagi dari jalan. Nah, jadi jangan sampai dengan ilmu, pengetahuan yang kita miliki atau keyakinan yang kita yakini, yang akhirnya kita mengira bahwa kita ini yang selama ini ya memiliki keinginan-keinginan tadi, hawa nafsu tadi ya akan dikabulkan oleh Allah doanya ya. Jadi jangan sampai kita mengira yang selama ini ya bahwa kita sudah menjadi orang yang terbaik. Ya. Ya. Tapi mari ya kita jauhkan keinginan atau hawa nafsu tadi. Jangan sampai hawa nafsu tadi menjadi Tuhan kita. Yang ini di saat kita berbuat, di saat kita beribadah, lupa kepada Sang Pencipta. Lupa kepada yang memberikan semua nikmat kepada kita. Ya, banyak orang yang selama ini menderita. Akibat apa? Ya akibat selalu mengikuti keinginan hawa nafsu. Ya, dia pengen makan ini, makan itu, tapi tidak berpikir dampak akibat dari makanan yang dikonsumsinya tadi. Padahal kalau kita istilahnya merujuk kepada ilmu kesehatan atau merujuk kepada istilahnya kebaikan-kebaikan tentang makanan, ya kita bisa atur. Oh, kalau saya makan ini dengan porsi sekian, dengan ini nih dampaknya begini. Jadi kita udah harus selalu berpikir sampai ke arah sana. Jadi jangan karena wah ini enak ya, wah ini lezat sekali, akhirnya overload ya. Karena keinginan tadi akhirnya banyak lemak yang kita makan, banyak istilahnya makanan-makanan yang mengandung nutrisi-nutrisi yang bisa berlebih dalam tubuh sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik. Akhirnya kita sakit. Akhirnya kita menderita. Akibat apa? Ya akibat diri kita yang selama ini selalu mengikuti keinginan atau hawa nafsu. Ya. Nah kita tinggal apa? Tinggal shadaqallahul adim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya Allah ternyata benar. Saya sekarang diuji oleh-Mu ya Allah dengan derita yang sangat menyakitkan ini. Kita syukuri, kita terima. Jangan justru kita lawan, kita berontak. Yang hari ini membuat kita stres. Tapi kalau kita menerima syukuri ya Allah, ini akibat dari dulu saya mengikuti keinginan hawa nafsu. Yang akhirnya saya jadi begini. Ya,
Entah itu faktor makanan, entah itu faktor pekerjaan, entah itu faktor pikiran, entah itu faktor apapun. Ternyata begitu kita telisik, begitu kita flashback ke belakang, oh masih banyak aturan-aturan yang saya langgar. Masih banyak ya perbuatan-perbuatan yang saya lakukan, ya, terutama perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri saya sendiri. Nah, setelah kita sadar seperti itu, ya, kembalikanlah kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya berserah diri. Dulu saya selalu mengikuti hawa nafsu, keinginan, yang akhirnya saya lupa kepadamu, ya Allah. Tinggal sekarang kita bahagiakan diri kita. Kita penuhi hari-hari kita dengan kebahagiaan. Walaupun secara fisik kita menderita, tapi kita harus tetap bahagia. Kenapa? Karena hanya kebahagiaanlah yang akan memberi spirit semangat kita untuk mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kitanya nggak bahagia, kitanya menderita, boro-boro mencari ridho Allah. Yang ada nanti aral. Yang ada nanti putus asa. Yang ada nanti malah kita berprasangka. Tapi kalau kita happy, bahagia, subhanallah, ya Allah. Ternyata dengan sakit ini saya nikmat, ya Allah. Apa yang saya dapat? Pelajaran-pelajaran yang sangat istimewa yang selama hidup saya belum saya dapatkan. Terutama saya bisa selalu dekat denganmu, dengan selalu menyebut namamu. Saya selalu dekat denganmu, dengan selalu mengingat istilahnya apa nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada. Sehingga kebahagiaan mulai dibentuk. Ya, kalau kita bahagia, imun kita akan tumbuh. Insya Allah sehat. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan kembali. Asalkan apa? Bersyukur, bahagia, seperti itu. Ya, nah makanya di sini jangan sampai hawa nafsu menjadi Tuhan. Ya, makanya diingatkan lagi oleh Allah, ya, di surat 22 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi di sini Allah ingatkan lagi. Di saat Allah mengutus para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul juga manusia. Ya. Nabi dan rasul juga manusia. Pasti dia memiliki apa? Keinginan. Gitu. Nah, di saat para nabi dan rasul punya keinginan, ini si setan akan memasukkan ya godaan-godaan terhadap keinginan itu. Ya, kita ambil pelajaran banyak, ya. Semua para nabi pasti ngalamin seperti ini. Yang kita ambil cerita dari Nabi Yunus. Yang konon ceritanya dia dimakan oleh ikan yang sangat besar. Karena apa? Karena di saat dia punya keinginan, ya, punya keinginan, setan masuk dalam keinginan nabi tersebut. Sehingga apa? Dia berbuat satu kesalahan. Dia mengingkari. Yang ada apa? Timbul emosi, timbul marah. Karena apa? Keinginan tadi. Yang akhirnya Allah berikan cobaan. Ditelanlah dia oleh ikan. Nah, di dalam ikan baru dia protes. Ya, baru dia sadar. Setelah protes dia sadar. Akhirnya apa? Diselamatkan lagi oleh Allah. Begitupun cerita nabi-nabi yang lain. Pasti akan mengalami seperti ini. Makanya Allah ceritakan sekarang kepada kita. Bahwa Allah mengutus para nabi dan rasul, ya, melainkan apabila ia mempunyai keinginan, setan akan masuk terhadap keinginan tersebut, menggodanya dalam keinginan tersebut. Nah, lalu Allah ingatkan, jika setan masuk dalam keinginan, ya, Allah akan menghilangkannya apa yang dimasukkan oleh setan itu. Nah, makanya para nabi, para rasul selamat. Karena apa? Allah kuatkan dengan ayat-ayat. Maksudnya apa? Ya tadi, ya. Karena para nabi, para rasul tadi diberikan oleh Allah hikmah ilmu, diberikan kepahaman tentang ayat-ayat Allah, gitu kan? Sehingga di saat dia punya keinginan dia sadar, ya. Akhirnya dia mohon ampun, bertobat, mengadakan perbaikan, lalu menguatkan ayat-ayatnya tadi. Dia kembali kepada visi misi. Ya, bahwa dia diperintahkan oleh Allah
Untuk apa? Untuk menyampaikan risalah, untuk memberikan petunjuk, untuk menerangi sealam jagat ini. Gitu. Jadi tidak hanya istilahnya dia, wow, karena dia punya tugas ini, ya. Contoh semuanya saya ditugaskan oleh atasan saya untuk mengerjakan pekerjaan A. Nah, agar atasan saya senang, pekerjaan A tadi saya kerjakan membabi buta. Menghalalkan segala cara. Kira-kira di saat saya selesai mengerjakan tersebut, atasan saya akan senang nggak? Belum tentu. Ya, belum tentu gitu. Nah, makanya disinilah kita berusaha agar supaya di saat kita nanti ya beribadah kepada Allah, mencari ridhonya, kuatkanlah dengan ayat-ayat Allah. Agar supaya di saat kita punya keinginan, ya kita bisa ngerem. Takut setan yang masuk. Ini tanya, ini keinginan dari Allah atau dari setan? Berarti, ya. Walaupun kita tujuannya baik, tapi ternyata ditunggangi oleh setan, pasti nanti ujungnya akan berantakan. Gitu. Nah, makanya selalu selektif dalam hal istilahnya kita beribadah kepada Allah ini, jangan sampai ya nanti setan masuk dalam keinginan-keinginan kita tersebut. Gitu, ya. Nah, makanya diingatin lagi oleh Allah kepada kita ya di surat 98 ayat 6 sampai ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Nah, lanjut ayat 8-nya. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Nah, jadi intinya dari ayat ini, ya, Allah kasih tahu kepada kita bahwa bagi orang kafir, ya, tempatnya di mana? Neraka. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat atau disebutnya kalau orang kafir disebutnya seburuk-buruk makhluk. Lalu untuk orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh disebut adalah sebaik-baik makhluk. Nah, balasannya ya kalau tadi orang kafir tadi adalah neraka dan menjadi orang yang seburuk-buruk makhluk. Kalau orang yang beriman dan beramal soleh atau orang takwa tersebut itu disebut sebaik-baik makhluk. Di sini tempatnya adalah surga. Gitu kan? Nah, di sini Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Berarti kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, kunci satu-satunya adalah kita harus takut sama Allah. Gitu. Jadi orang yang takut kepada Allah, ya, ini Allah bilang. Kita buka di surat 79 ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Nah, wa amma man hafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa. Orang-orang yang takut kepada Allah, yang takut kepada kebesaran Tuhannya, dia akan menahan diri dari keinginan hawa nafsu. Jadi kalau kita mengharapkan ridho Allah, mari ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menjadi orang yang selalu takut sama Allah. Jadi orang yang takut sama Allah itu bukan berarti, oh saya takut sama Allah, waktunya sholat, buru-buru sholat. Nah itu mah bagiannya. Tapi di sini kunci dari kita takut kepada Allah itu, kita bisa menahan diri dari keinginan tadi. Dari hawa nafsu tadi. Ya, kenapa? Karena khawatir ditunggangi oleh iblis setan. Ya. Nah, makanya disinilah ya, kalau kita ingin mendapatkan keridhaan Allah,
Ya, di saat kita beribadah kepada Allah, kita harus takut kepada Allah. Caranya bagaimana? Kita bisa mengendalikan diri kita dari keinginan atau hawa nafsu kita. Ya, contohnya saya nih punya keinginan, ya, punya keinginan. Di saat, oh ya saya belum cerita, alhamdulillah ya, pesantren yang kita bangun udah selesai, udah kemarin di saat launching setelah Lebaran, kan kita tadinya targetkan 20 anak untuk menjadi santriwan atau santriwati kita. Ternyata begitu pendaftaran udah overload. Sekarang kurang lebih sekitar 40 anak yang sudah terdaftar. Nah, di saat kelebihan tersebut, saya pasti punya keinginan dong. Punya. Apa keinginan saya? Untuk memperluas lagi, memperlebar lagi. Kenapa? Ya karena secara istilahnya fisik gitu kan, sudah tidak memadai tempatnya. Kita membuat tempat kapasitas 20, ternyata isinya sekarang 40. Akhirnya mau nggak mau saya sekat ruangan kelas sebagai tempat tidur. Sebelum ya saya sanggup untuk melanjutkan pembangunannya. Nah, di situ saya punya keinginan nggak? Punya. Punya keinginan. Nah, khawatir keinginan saya ditunggangi oleh iblis setan tadi. Saya repot. Kenapa? Saya berpikir, ya Allah ya Rabbana, khawatirnya begitu nanti ya. Ini kan baru awal. Kalau saya ngikuti keinginan pengen cepat ngebangun lagi. Yang dikhawatirkan ya tadi tuh saya banyak pertimbangannya gini. Apakah nanti setelah saya membuat lagi ruangan-ruangan untuk tempat tidur mereka, ini si anak ini bakal betah? Atau selamanya dia akan istilahnya belajar di sini? Minimalnya semuanya setahun atau 2 tahun. Kan belum tentu. Maka saya munajat, ya Allah ya Rabbana, beri saya kesempatan ya untuk bisa terus memberikan yang terbaik untuk generasi-generasi bangsa ini. Makanya saya tahan sekarang ya, tidak mengikuti langsung. Kenapa? Khawatir nanti setan nunggangin di situ. Yang ini timbul berbagai macam fitnah, timbul berbagai macam prasangka dan sebagainya. Nah, makanya itu salah satu contoh. Begitupun dengan kehidupan kita sehari-hari. Di saat kita beribadah kepada Allah, ya, Allah kasih tahu kepada kita, kita harus takut kepada Allah. Kenapa? Karena jangan sampai nanti saat kita beribadah kepada Allah, kita mengikuti hawa nafsu. Ya. Dan artinya apa? Oh, saya mengerjakan sholat, zikir, supaya, karena punya keinginan tadi, sholatnya rajin, zikirnya rajin. Begitu keinginannya udah terpenuhi, sholatnya hendak lagi, zikirnya hendak lagi. Gitu. Ya, di saat punya keinginan, puasanya rajin, ya. Senin Kemisnya rajin dan sebagainya. Di saat sudah tergabung, lupa lagi. Nah, berarti dia beribadah kepada Allah hanya untuk mengikuti keinginan hawa nafsu kalau seperti itu. Nah, makanya mulai dari sekarang, mari kita menjadi orang yang takut kepada Allah. Sehingga kita bisa menahan diri dari keinginan tersebut. Luruskan saja di saat kita beribadah kepada Allah. Baik itu sholat yang wajib, sholat yang sunnah, puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah, sedekah dan sebagainya. Luruskan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita cari bukan surga lagi. Yang kita hindari bukan neraka lagi. Tapi yang kita cari keridhaan Allah, ya, yang kita hindari murkanya Allah. Ya, sehingga di saat kita mencari keridhaan Allah, kita pasti akan mengikuti petunjuk-petunjuknya. Mengikuti jalan-jalannya. Gitu. Nah, makanya ada sebuah hadis yang mengatakan, ya, saya kutip dari hadis riwayat At-Tirmidzi. Saya bacakan. Orang-orang yang cerdas adalah yang menekan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang-orang yang dungu adalah orang-orang yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah berbagai macam angan-angan. Jadi selalu berangan-angan. Wah, kalau saya begini nanti akan begini. Kalau saya begitu nanti akan begitu. Hanya angan-angan. Wah, kalau saya sekarang sedekah di daerah ini, begitu nanti saya pemilihan pasti akan memilih. Angan-angan. Banyak orang yang akhirnya di ibadahnya ditunggangi oleh keinginan atau angan-angan tadi. Seperti itu. Ya.
Nah, makanya hadis tadi mengingatkan kita, jangan sampai kita termasuk orang yang dulu. Ya, yang selalu berangan-angan tapi dalam prakteknya mengikuti keinginan hawa nafsu. Tapi mari jadi kita orang yang cerdas, yang selalu menekan keinginan tadi, tapi mengedepankan amal soleh, perbuatan baik hanya untuk mencari keridhaan Allah. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal tanya. Setelah kita memahami tadi beberapa ayat dan hadis-hadis tadi, pantaskah kita sekarang untuk mendapatkan surganya Allah? Ya, apakah kita sudah pantas? Ya, kalau belum, mari kita proses. Ya, kalau sudah pantas, kok ada yang bilang, wah, kayaknya saya udah pantas. Ih, sono duluan mau nggak? Disuruh duluan kagak mau juga. Nah, berarti di situ belum pantas. Nah, makanya mari kita siapkan proses diri kita. Sampai nanti detik-detik terakhir kehidupan kita di dunia ini menjadikan kita tetap bersemangat mencari ridho Allah. Nah, makanya kita selalu diingatkan oleh Allah dalam berbagai ibadah, terutama dalam sholat. Ya, kita buka surat 6 ayat 162 sampai 163. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Nah, itu. Jadi di sini kita sering mengatakan ini, terutama dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang-orang yang pertama menyerahkan diri. Ya, sehingga kita sekarang introspeksi diri kita. Apakah ibadah kita, sholat kita, ya, lalu hidup kita, dan nanti kelak mati kita hanya untuk Allah? Nah, kalau kita sekarang tanya pada diri kita sendiri, berarti masih ada kesempatan kita untuk memperbaikinya. Jangan sampai sholat kita hanya untuk menggugurkan kewajiban karena kita punya kebutuhan. Jangan sampai ibadah-ibadah ibadah-ibadah kita, baik perbuatan baik, ya, infak, zakat, wakaf, ataupun puasa dan sebagainya, bentuk ibadah yang lain, ya, jangan sampai hanya untuk mengikuti keinginan hawa nafsu semata. Dan jangan sampai hidup kita pun di sini, ya, hidup kita tidak ada manfaatnya. Gimana nanti matinya, gitu. Nah, makanya mari sholat kita, ibadah kita, hidup kita dan hanya untuk siapa? Untuk Allah. Kalau hanya untuk Allah, berarti ya dalam menjalankan kehidupan ini, jadikan Allah di hati dan pikiran yang nomor satu. Jangan sampai ada sekutu-sekutu lain di hati dan pikiran kita selain Allah. Seperti itu. Ya, sehingga nanti kita betul-betul yakin di saat nanti kita beribadah hanya untuk Allah, ya, kita tidak mengharapkan lagi surga dan neraka. Kenapa? Karena yang kita harapkan adanya ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, kita ditempatkannya bukan di surga dan neraka lagi, tapi ada satu tempat yang terbaik yang Allah siapkan. Ya, surat 7 ayat 46. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, Salamun alaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Nah, itu. Jadi di antara surga dan neraka ada yang disebut apa? A'raf. Apa itu A'raf? Tempat yang tinggi. Ya.
Jadi seumpamanya sebelah kanan surga, sebelah kiri neraka, Araf itu ada di tengah-tengah. Di tempat yang tinggi. Dia bisa melihat penghuni surga, dia bisa melihat penghuni neraka. Itulah tempatnya para utusan Allah, para nabi, para wali, para aulia-aulia Allah, dan orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Ya, jadi yang kita harapkan nanti bukan surga dan neraka lagi, tapi apa? Tempat tertinggi yang Allah sediakan nanti. Asalkan apa? Allah ridho dengan kita. Gitu. Ya. Nah, jadi di sini ya, pantaskah kita mendapatkan surga sementara kita masih mencintai, mengikuti keinginan hawa nafsu? Tuh. Lepaskan itu semua. Ya. Jangan lagi berharap surga, jangan lagi minta dijauhkan dari sisi api neraka. Tapi kerjakanlah apa yang menjadi perintah Allah. Kerjakanlah apa yang menjadi ridhonya Allah. Sesuatu yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Sehingga kita akan mendapatkan tempat tertinggi, yaitu Al-A'raf. Ya, jadi A'raf adalah tempat tertinggi yang Allah sediakan. Ya, jadi di atas surga ada lagi tempat yang lebih baik, seperti itu. Ya, nah makanya di sini mari ya kita sama-sama ya untuk melepas semua ya yang selama ini membelenggu hati dan pikiran kita. Luruskan niatan kita saat beribadah kepada Allah hanya untuk mencari ridhonya. Sehingga nanti Allah akan memberikan yang terbaik dengan peringatannya, dengan petunjuknya, melalui kitab suci yang kita yakini Al-Quran. Kita baca, pelajari, pahami, sehingga kita bisa melaksanakannya, apa yang disukai oleh Allah tersebut. Sehingga Allah ridho, kita bisa ditempatkan di tempat tertinggi, yaitu A'raf. Seperti itu. Nah, jadi untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam beribadah, kita senantiasa harus mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sesuai dengan petunjuknya Al-Quran. Setiap manusia pasti mengharapkan kehidupan yang lebih baik setelah kematiannya di A'raf tadi, ya. Jadi surga tertinggi ya yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, mari ya kita senantiasa mengadakan perbaikan-perbaikan ya dalam kehidupan ini. Kita banyak introspeksi diri, banyak minta ampun sama Allah, lalu mengadakan pertobatan, ya, memperbaiki kehidupan yang selama ini kita selalu mengingkari, ya. Kita sekarang melaksanakan, merubahnya dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan yang lebih baik dan lebih benar lagi. Seperti itu. Nah, beramal soleh dalam kehidupan di dunia akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Dan di sini, ya, tempat tertinggi A'raf itu tempat yang sangat dekat dengan Allah. Makanya Allah membuka diri untuk kita, memberikan kesempatan kepada kita agar kita bisa dekat dengan Allah, berjumpa langsung dengan Allah. Tapi apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Di surat 18 ayat 110 Allah bilang seperti ini. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Nah, itu. Jadi yang harus kita kerjakan ngapain? Mengerjakan amal yang soleh. Yuk, kita perbanyak amal-amal yang soleh. Amal yang soleh itu apa sih? Amal yang soleh itu apa? Amal kebaikan yang terus-menerus. Amal soleh itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Jadi kita harus selalu banyak berbuat baik. Berbuat baik itu tidak hanya identik dengan finansial. Ilmu, tenaga, pikiran, harta. Itu bisa kita kolaborasikan. Ada orang yang Allah titipkan ilmu. Ada orang yang Allah titipkan tenaga. Ada Allah yang titipkan harta. Ada Allah yang titipkan jabatan. Kalau mereka bersinergi, insya Allah itu bisa membesarkan nama Allah. Bisa menjadi amal-amal yang soleh. Ya, sehingga pada saat nanti beribadahnya, Allah nomor satu. Ya,
bukan jabatan nomor satu, bukan ilmu nomor satu, bukan harta nomor satu, tapi siapa? Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang telah Allah berikan tadi, mereka bersatu, gitu, ya, sehingga tidak ada lagi, ya, mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Kalau selama ini kan masih ada, ya. Wah, si A baik banget. Akhirnya apa? Dijadikan Tuhan oleh mereka-mereka. Gitu. Wah, si A ini punya jabatan ini. Akhirnya apa? Dijadikan Tuhan oleh mereka. Nah, disinilah kita. Mari, ya, kita bersatu padu, ya, untuk apa? Mengharap perjumpaan dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Kolaborasi, ya. Kalau sendiri-sendiri nanti sepi di sananya nggak enak. Ya, tapi kalau kita nanti, ya, terpilih menjadi sekumpulan orang-orang yang soleh, yang selalu mengerjakan amal-amal yang soleh, kita berjumpa dengan Allah. Ya, alangkah senangnya, bahagianya. Tidak ada kata-kata yang tidak baik, tidak ada sikap yang tidak baik. Semuanya dengan tersenyum manis, dengan penuh rasa kasih dan sayang. Ya, mereka akan selalu mengerjakan kebaikan-kebaikan. Seperti itu. Nah, jadi di sini sangat-sangat disayangkan kalau kita, ya, selama ini, ya, sudah merasa, oh, saya udah banyak nih ibadah saya. Oh, saya udah ini nih, sayang sekali. Kenapa? Karena bukan itu. Gitu. Bukan itu. Tapi ketulusan, keikhlasan dalam beribadah akan menguatkan kita, mencerminkan kita sosok orang yang beragama. Gitu. Nah, makanya di surat 4 ayat 125, ya. Ah, ini Allah bilang, Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Nah, makanya Allah tanya, jadi orang yang lebih baik agamanya yang bagaimana? Apakah yang selalu berpakaian putih-putih? Apakah yang selalu berbahasa Arab? Apakah yang rajin umroh? Atau yang rajin ke masjid? Atau yang mana nih? Allah bilang di sini, orang yang lebih baik agamanya, yaitu orang yang ikhlas berserah diri, dan dia pun mengerjakan kebaikan. Nah, tinggal kita introspeksi diri kita. Apakah kita sudah bisa seperti itu? Ikhlas, berserah diri, ya, apalagi bagi kita yang sekarang sedang diuji oleh Allah, baik itu dengan sakit, dengan jabatan, dengan ilmu, dengan harta. Apakah kita ikhlas dengan ilmunya? Ikhlas dengan ujian cobaan sakitnya? Ikhlas dengan hartanya? Ikhlas dengan jabatannya? Ayo kita introspeksi diri, ya, agar supaya apa? Jabatan kita, harta kita, derita kita, kalau kita ikhlas, kita akan tetap mengerjakan kebaikan. Tapi kalau kitanya nggak ikhlas, yang ada nanti prasangka, yang ada nanti menimbulkan dosa, putus asa. Ya, nah tinggal kita sekarang introspeksi diri masing-masing. Ya, kita merenung, ya Allah, ya Rabbana, nikmat yang Engkau berikan itu ternyata tidak hanya berupa finansial, tapi kepedihan, rasa sakit, kebahagiaan, ya, ataupun istilahnya kesenangan, itu merupakan nikmat. Ya. Tinggal kitanya bisa nggak mensyukuri tersebut, ya, sehingga saya dalam hidup ini tidak mengharapkan surgamu lagi, ya Allah. Saya tidak mengharapkan dijauhkan dari siksa neraka lagi, ya Allah. Tapi saya mengharapkan Engkau ridho terhadap apa yang saya kerjakan selama ini. Semoga saya termasuk orang yang ikhlas. Semoga saya termasuk orang yang sabar. Dan saya termasuk orang yang soleh. Sehingga kita bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan kapan saja, di mana saja, dan sedang apa saja. Walaupun itu kita dalam keadaan menderita. Saya pernah merasakan rasa sakit yang sangat hebat. Di saat saya sakit, saya merenung, ya Allah, ya Rabbana, ternyata nikmat ya sakit ini. Ya, kita nikmati. Kalau mungkin saya tidak diberikan ujian cobaan dengan rasa sakit, mungkin saya akan kebablasan.
Mungkin saya akan selalu mengikuti terus hawa nafsu saya. Gitu. Tapi dengan keikhlasan kita menerima semua ujian cobaan ini, ya, baik itu dengan hartanya, dengan jabatannya, dengan deritanya, kita terima. Ya, yang memiliki jabatan terima jabatannya sebagai apa? Amanah Allah. Sehingga dia pakai untuk kebaikan-kebaikan. Kita terima, ya, dititipkan ilmu sebagai amanah dari Allah, kita pakai dengan ilmu kita untuk berbagi dengan kebaikan-kebaikan. Begitupun dengan penderitaan kita juga. Diuji oleh Allah dengan sakit. Kita tetap, ya, mengerjakan kebaikan-kebaikan. Insya Allah semua makhluk akan mendapatkan kebahagiaan jika dia ikhlas, berserah diri kepada Sang Maha Pencipta. Dan dia selalu berbuat kebaikan. Itulah yang dikerjakan oleh para nabi dan para aulia-aulia Allah. Sehingga mereka terpilih bukan karena istilahnya nama besarnya. Terpilih bukan karena apa-apanya. Tapi mereka terpilih karena apa? Kebaikan-kebaikannya. Ya, kita ambil contoh surat 6 ayat 84. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan kepada Nuh sebelum itu juga telah kami beri petunjuk. Dan kepada sebahagian dari keturunannya Nuh, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, itu. Jadi mereka semua yang diabsen di sini adalah para nabi dan para rasulnya Allah. Mereka mendapatkan petunjuk, mereka mendapatkan itu semua karena kebaikan yang selama ini mereka kerjakan. Di saat mereka diuji dengan ilmunya, diuji dengan jabatannya, diuji dengan hartanya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan sakitnya, mereka tetap selalu menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Itulah yang patut kita contoh. Itulah suri toladan yang ada pada diri Rasulullah Allah. Ya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Apapun yang kita hadapi sekarang, senang, susah, pahit, ataupun manis, semua datang dari Allah. Ya, tapi jangan lupa kita ikhlas menerimanya. Dan kita selalu berusaha agar selalu menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Baik dengan penderitaannya, baik dengan kesenangannya. Kita selalu jaga kebaikan-kebaikan kita. Ya, jadi jangan menunjukkan sifat atau sikap yang putus asa. Tapi kita harus optimis dengan melebarkan senyum kebahagiaan. Bahwa semua Allah yang menggerakkan. La haula wala quwata illa billahi aliyul azim. Shadaqallahul adzim. Ya. Jadi semua itu yang menggerakkan Allah dan Allah Maha benar dengan segala firman-firman-Nya. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, ya, bisa membuka hati dan pikiran kita, bisa kita jadikan bahan renungan kita di setiap gerak, di setiap tarikan napas kita. Apakah kita sudah pantas untuk mendapatkan surga? Silakan renungkan, silakan nanti dibaca ulang lagi, ya, ayat-ayatnya dipelajari lagi, dipahami lagi, sehingga kita akan mendapatkan hikmah ilmunya, dan insya Allah kita akan selalu menjadi contoh minimalnya buat keluarga kita dalam hal keimanan dan ketakwaan kita serta perbuatan-perbuatan baik kita. Itu dulu yang bisa disampaikan. Kurang lebih mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silakan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran tolong abaikan saja karena saya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf, dosa, dan kesalahan. Mohon dibukakan pintu maaf, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bu Epi. Masih ada waktu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ya. Monggo, silakan Bu Epi. Alhamdulillah sekali atas pencerahannya. Sangat dalam sekali yang kami terima hari ini. Insya Allah kami akan terus berproses untuk dapat memahami dan mengamalkan apa yang kami terima hari ini. Amin. Tentang keridhaan Allah.
dan rahmat-Nya. Silakan ibu-ibu atau bapak-bapak ingin bertanya. Boleh saya bertanya, Mbak Evi, Pak Ustadz? Ya. Silakan Bu Dia. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Memang perlu nanti kami baca lagi ya Pak Ustadz ya untuk lebih memahami tadi beberapa ayat. Saya tadi kan banyak disebut-sebut ibadah ya Pak Ustadz ya. Betul. Saya kadang-kadang kalau ibadah lalu ingatnya tuh hanya dalam bentuk perbuatan. Apakah saya sholat, apakah saya puasa Senin Kemis, apakah saya infak, apakah saya ini. Tapi sebetulnya itu tidak ada artinya kalau tadi Pak Ustadz bilang juga penyakit-penyakit hatinya itu masih ada gitu ya. Jadi saya ibadah itu ya tidak hanya perbuatan tapi juga mungkin perkataan dan perbuatan yang tujuannya adalah mencari ridho Allah gitu. Saya karena selama ini kalau ibadah udah kok saya udah jalanin ibadah semua rasanya ya kurang sempurna tapi udah baik lah. Tapi kok saya kadang-kadang masih sombong, kadang-kadang masih kurang sabar, masih suka iri, suka ngomongin orang. Nah itu yang hal semacam itu belum bisa saya hilangkan sepenuhnya. Jadi tadi kalau Pak Ustadz mengatakan nggak usah mikir deh masuk surga apa masuk neraka. Yang penting bagaimana cinta dan dekat kepada Allah. Karena dengan begitu maka otomatis nanti akan diberikan janji-janji Allah mengenai surga itu pasti diberikan. Nah, kembali tadi Pak Ustadz kan Pak Ustadz juga mengatakan melakukannya yang susah Pak Ustadz. Jadi kita sudah tahu oh iya kita harus begini. Tapi begitu tadi kalau kita diuji dengan kenikmatan sakit, yang pertama timbul itu adalah rasa takut. Padahal kita sudah dapat nih ilmu macam-macam gitu ya. Tapi rasa takut itu yang pertama kali timbul. Allah sudah bilang tadi Pak, saya lihat beberapa ayat mengatakan, sebetulnya Allah udah janji kehidupan akhirat itu dijamin lebih baik dan lebih kekal gitu. Kalau kita yakin aja dengan satu poin ini kita nggak perlu takut kan ya Pak Ustadz ya. Harusnya. Tapi harusnya gitu. Karena sudah dijamin itu lebih kekal. Maka kalau ada teman kita meninggal kita bersyukur karena dia udah lebih duluan diundang oleh Allah dan duluan bertemu dengan Allah. Kita belum gitu. Tapi ternyata secara manusia kita tuh saya paling tidak itu masih tidak semudah itu bisa connect ke dalam pemikiran saya gitu. Termasuk tadi kaitan dengan bagaimana kita jadi merasa pokoknya dekat deh, nggak usah mikir neraka apa surga, tapi pokoknya kita bagaimana dekat dengan melakukan hal-hal yang melakukan perbuatan yang yang selalu arahnya mencari ridho Allah. Itu barangkali Pak Ustadz, barangkali kalau ada sedikit pencerahan gitu supaya kita ini lebih apa ya Pak Ustadz, lebih connect aja gitu bahwa sebetulnya nggak usah takut gitu. Jadi kemarin sakit, saya flu berat, kemudian ada teman kena COVID gitu kan yang dipikirnya takutnya dulu Pak Ustadz. Ternyata kita nggak siap apa bagaimana gitu, nggak siap menerima kematian atau sebetulnya memang kita masih banyak perbuatan kita yang belum sempurna gitu, yang masih harus diperbaiki. Padahal kita tahu, karena kita sudah diajarin oleh Ustadz, ayatnya udah dikasih tahu gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kok belum gimana caranya supaya benar-benar klik gitu. Makasih Pak Ustadz. Oke, baik. Betul sekali Bu. Terima kasih ya. Lebih dulu terima kasih Bu Dia atas tanggapannya dan juga beberapa hal yang tadi menyangkut tentang ibadah. Seperti yang kita pahami di surat 51 ayat 56 ya, di situ Allah bilang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Di sini Allah udah kasih tahu ya bahwasanya Allah ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Nah, di sini ada kalimat illa liya'budun. Nah, abada ya'budu. A'bud artinya menyembah atau mengabdi. Ya, atau beribadah. Jadi bentuk ibadah atau bentuk pengabdian kita kepada Allah pasti akan berbeda. Ya. Nah, kita sebagai umat Islam baru diperkenalkan sebatas hablum minallah. Ya, dan seolah-olah hablum minallah itulah yang lebih
utama. Sementara hablum minanas itu nomor 2. Yang artinya kita lupa. Gitu ya. Lupa bahwa pada saat kita proses beribadah menyembah kepada Allah ini ya harus dibarengi dengan tadi ya. Yang surat berapa tadi itu? Yang terakhir yang surat 4 ayat 125 tadi. 4125. Harus dibarengi dengan apa? Keikhlasan. Ya, dan berserah diri kepada Allah. Betul yang Budia bilang. Ya. Jangankan ibu, saya sendiri pun masih sama mempunyai perasaan seperti itu. Ya, seolah-olah saya udah beribadah benar nih, sholat saya, puasa saya, zakat, infaknya, perasaan udah semua ditunaikan deh. Berarti saya udah dong beribadah, gitu kan? Yeah. Nah, pertanyaannya, apakah ibadah bentuknya hanya semacam itu toh? Ya, nah makanya kita harus memahami antara hablum minallah dan hablum minannasnya. Jadi yang namanya ibadah mengabdi kepada Allah tadi, seperti halnya saya, seumpamanya, ya, saya menjadi karyawannya Budiah. Berarti saya harus mengabdi kepada perusahaan yang Budiah pimpin, kan gitu. Ya. Nah, di saat saya mengabdi kepada perusahaan yang Budiah pimpin, berarti saya harus mengerjakan, ya, yang pertama yang diperintahkan kepada saya, dan saya harus mengerjakan, ya, dalam artian apa yang menjadi tanggung jawab saya, kan gitu. Nah, selain yang dikerjakan oleh saya yang tugas pokok tadi, ya, yang namanya pekerjaan di lingkungan atau di tempat kerja tadi, semuanya harus kita jaga nggak? Iya, termasuk apa? Kebersihannya, ya, kerukunannya, ya, lalu keharmonisannya di tempat kerja. Nah, kalau saya tidak melaksanakan, ya, baik itu kebersihannya, keharmonisannya, kerukunannya, kira-kira saya bekerja dengan Budiah tadi mendapatkan tempat yang nyaman enggak? Enggak dong. Tapi saya tetap mengerjakan tersebut sehingga dilihat oleh Budiah. Loh kok ini Pak Ali udah seperti ini? Ya, kira-kira apa nanti sebagai pimpinan yang akan dilakukan kepada karyawannya tadi? Pasti ditegur. Gitu kan? Pasti diingatkan, kan gitu. Nah, kalau saya ditegur dan diingatkan lalu saya berbalik, merubah sikap kita, merubah perilaku kita, selain pekerjaan yang pokok tadi saya kerjakan, tapi ini pun saya laksanakan, kira-kira Budiah melihat saya bagaimana? Oh, ini bagus nih karyawan satu ini nih. Seneng nih. Besok-besok kira-kira dinaikin gaji atau dikasih bonus. Bisa jadi. Tapi sebaliknya, pekerjaan pokok udah beres, tapi tadi di lingkungan kita enggak harmonis dengan karyawan yang lain. Enggak ada istilahnya keinginan untuk ya tadi itu karena apa akhirnya apa tidak bisa menjaga kebersihan ruang kerjanya dan sebagainya. Ya, lalu ditegur udah, diperingatkan udah, tapi tetap begitu aja. Kira-kira besoknya dinaikin gaji atau kasih bonus? Boro-boro, ya pasti dipecat. Gitu. Nah, ilustrasi ini coba kita introspeksikan kepada diri kita. Apakah kita selama ini sudah seperti itu? Di saat kita mengabdi kepada Allah yang disebut hablum minallah dengan keyakinan kita, ya, dengan keyakinan kita melaksanakan yang namanya ibadah tadi, ya, yang menjadi keyakinan umat kita kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Kita udah nih. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Nah, maka dibuka lagi, ya. Bukti bahwa kita bersahadat, bukti bahwa kita sholat. Implementasikannya apa? Di lingkungannya seperti apa? Prakteknya bagaimana? Jadi tidak hanya kita jaga hablum minallahnya saja. Sementara hakikat dari sholatnya kita nggak ngerti, hakikat dari zakatnya kita nggak paham, hakikat dari puasanya kita nggak melaksanakan, hakikat dari hajinya juga kita nggak praktekkan. Nah, terus ngapain selama ini hablum minallah tersebut? Untuk apa? Apa Allah butuh itu semua? Enggak. Allah nggak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Jadi jangan sampai kita mendikte Allah dengan sholat kita. Jangan sampai kita mendikte Allah dengan puasa kita. Jangan sampai kita mendikte Allah dengan ibadah-ibadah kita selama ini. Jadi seolah-olah, gua sholat nih, puasa nih, kan untuk Allah. Nanti Allah akan kasih. Lebaran kagak dikasih, gua nggak mau lagi deh besok sholat. Gua nggak mau lagi besok kenapa? Ngapain gua sholat? Ngapain gua puasa? Allahnya juga nggak kasih apa yang gua inginkan. Nah di situ aja udah jauh sekali, gitu. Ya. Nah tapi kalau kita tadi tulus, ikhlas, hablum minallah kita kerjakan, kita jaga.
Hablum minanas kita pelihara. Ya, jadi antara istilahnya kita dengan Allah dan kita dengan makhluknya ada hubungan emosional yang baik, sebagai bukti bahwa kita sekarang menyembah Allah itu dipraktekkan dengan menjaga aset-asetnya Allah tadi. Karena kita sadar dan kita paham bahwa semua ini Allah yang menciptakan. Apakah itu bukan bentuk ibadah kita kepada Allah? Gitu. Nah, itulah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Ya, jadi tidak hanya dengan keyakinan tadi, ya kita sudah laksanakan A, B, C, D, tapi ternyata kita masih mencari-cari kesalahan orang, mencela orang, ya, memanggil dengan panggilan yang buruk, ya, lalu mengolok-oloknya, bahkan menggunjingkannya. Nah, kalau seperti itu, ya, berarti kita sudah beribadah yang betul belum? Belum. Berarti ibadah kita hanya sebatas kewajiban aja. Mungkin itu. Tapi kalau kata Allah yang kita baca di surat berapa? Nah, ini contohnya nih, surat 8 ayat 35. Nah, di sini Allah bilang, salat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepuk tangan. Jadi ada nggak orang yang seperti ini dalam beribadah? Ada. Yang mereka dapatkan apa? Ajab. Ya, ajab. Karena apa? Tadi tidak ada keseimbangan antara hablum minallah dan hablum minanas. Dia udah merasa benar mengerjakan hablum minallah, tapi dalam ibadah yang sesungguhnya dia menjaga asetnya Allah, memelihara asetnya Allah, ya. Bahkan dia merusaknya. Bahkan dia berbuat ketidakadilan. Ya, nah disitulah bentuk ibadah yang selama ini ya kita lupakan, gitu. Nah makanya kalau kita tadi dalam hal hablum minallah dan hablum minasnya mengikuti aturan Allah Al-Quran, maka kita akan tahu aturan-aturan Allah. Salah satu contohnya ya di surat berapa? 49 ayat 11 dan 12 tadi. Ya. Di sini Allah ingatkan. Nah ini kan aturan Allah. Tidak boleh mengolok-ngolok. Ya, tidak boleh di sini selain mengolok-ngolok, jangan juga memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Gitu kan? Nah, maka di sini kita harus menyadari ya bahwasanya selain kita tadi hablum minallah dengan keyakinan yang kita yakini, kita pun di sini sadar bahwa ada aturan Allah dalam beribadah tadi. Salah satunya apa? Kalau kita sudah hablum minallah berarti kita sudah tidak boleh melakukan ini. Ya. Di sini tidak boleh mengolok-ngolok, ya, tidak boleh mencela, gitu kan? Dan tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk. Lalu di ayat 12-nya jangan berprasangka, gitu kan? Nah, lalu jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggunjing. Jelas nggak? Jelas. Aturan siapa? Allah. Tapi kita masih melakukan itu, berarti kita ibadah selama ini ngapain? Gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Makanya di saat kita beribadah kepada Allah harus dibarengi dengan satu petunjuknya. Ya, untuk mendapatkan petunjuknya kita butuh yang namanya ilmunya. Untuk mendapatkan ilmunya kita harus mau belajar. Nah, untuk mau belajar berarti kita harus ada kemauan, keinginan yang kuat, gitu. Ya, sehingga nanti dalam hal ibadah kepada Allahnya tersebut kita betul-betul ya beribadah hanya untuk mencari ridha Allah. Bukan mengikuti keinginan hawa nafsu lagi. Seperti itu. Nah itu mungkin tanggapan saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya. Nah di sini di chat apa ini? Ya, ada yang bertanya ini Ibu Mujati mau disampaikan langsung atau saya bacakan? Bacakan, Bu. Yang terhormat Ustaz, dalam upaya untuk memahami ridha Allah, memang kadang selalu timbul pertanyaan, apakah sudah diterima atau tidak oleh Allah? Bagaimana menghilangkan rasa was-was atau bertanya-tanya dalam diri sendiri, apakah diterima atau tidak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Betul, sekarang terbersit ya, terpikirkan oleh kita. Ini kita udah melakukan A, B, C, D. Diterima nggak ya? Nah, kan gitu. Oke, pertanyaannya ya, coba kita ini dulu ilustrasikan. Mohon maaf, punten. Di saat kita melaksanakan buang hajat,
Ya mohon maaf nih, saya agak ini sedikit. Ya, baik itu BAK ataupun BAB, ya. Pernahkah kita ingat-ingat lagi apa yang tadi kita keluarkan? Apa yang tadi kita buang? Enggak kan? Ya, kalau diingat-ingat silakan cari sendiri sono dah. Nah, begitupun pada saat kita beribadah kepada Allah, kalau kita mengingat-ingat sudah pasti ya kita akan pecah kepala kita. Kenapa? Karena tidak sedikit nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan tidak mungkin kita bisa mengingat semua apa yang telah kita perbuat. Ya. Nah, kadang ada orang yang saya catat nih ya perbuatan baik saya hari ini, saya udah berbuat baik ini, sedekah 100.000 tulis. Besoknya saya udah mengerjakan ini ya, sholat 5 waktu tulis. Nah, pertanyaannya, yang kita tulis, yang kita tadi ini, apakah diterima atau tidak oleh Allah? Apakah sudah diterima atau tidaknya oleh Allah, kita tahu tidak? Nggak tahu. Ya, nggak tahu. Nah, apakah perlu kita tanyakan lagi? Ya Allah, itu kan kemarin saya udah ini nih. Diterima nggak ya? Apa perlu tanya begitu lagi? Enggak dong. Nah, terus bagaimana untuk menghilangkan rasa was-was tadi? Ya, untuk menghilangkan rasa was-was tadi, terus bagaimana? Ya, maka tadi ya di surat 425 kita harus ikhlas dan berbuat kebaikan kan gitu. Di saat kita ikhlas, ya berarti kita sudah punya keyakinan sendiri bahwa yang kita kerjakan tadi ya karena niatnya lurus untuk mencari ridho Allah, ya berarti di sini kita harus pahami bahwa yang namanya ridho itu apa? Yang namanya ridho itu apa? Sesuatu yang disukai, yang disenangi, yang dicintai oleh Allah. Itu namanya ridho. Berarti pada saat kita sudah mengerjakan kebaikan-kebaikan, ya ataupun ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kita nggak usah was-was lagi. Kenapa? Karena tadi kita sudah mengerjakan yang disukai, yang disenangi oleh Allah. Masalah diterima atau tidaknya, nanti dampaknya ada di dalam diri kita. Apakah kita timbul setelah kebaikan-kebaikan tadi, setelah beribadah tadi, keresahan, gelisah, atau bahagia? Gitu. Nah, kalau yang kita rasakan seumpamanya kita udah beribadah nih, diterima apa tidak ya? Lalu bertanya-tanya, akhirnya timbul apa? Resah, gelisah. Udah otomatis berarti nggak diterima dah itu ibadah. Gitu. Ya, kenapa? Ya karena tadi. Ya. Tapi kalau kita memiliki keyakinan yang lain, lepas. Semua saya kerjakan karena semata-mata nyari ridho Allah. Berarti semata-mata mengerjakan apa yang disukai Allah. Nah, yang namanya mengerjakan yang disukai oleh Allah udah pastilah Allah akan menerimanya. Allah akan dalam artian bukan menerima. Semuanya kita udah sholat, udah zakat, diterima seperti orang ngasih sesuatu, diterima gitu, enggak. Tapi yang akan kita rasakan nanti balasannya. Ya, balasannya. Contohnya apa? Contoh surat 20 ayat 2, ya. Ma'anzalna alaikal Qur'anan litasqa. Allah menurunkan Al-Qur'an ini agar kamu tidak susah. Bagaimana membuktikannya? Kan gitu. Nah, di saat kita meyakini sesuatu, ya contoh saya yakin sama Al-Qur'an. Saya baca, pelajari, pahami, praktekkan jadi orang baik. Dalam berbuat baiknya saya ajak orang-orang agar bisa bersinergi dan juga membuahkan hasil yang baik. Gitu kan? Nah, berarti di situ saja udah lihat kata Allah, ma'anzalna alaikal Qur'anan litasqa. Bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an supaya hidup kamu tidak susah. Berarti ada kemudahan nggak dalam hidupmu? Ada. Nggak kebayang saya bisa membangun satu pondok pesantren. Nggak kebayang saya bisa membangun satu kegiatan-kegiatan sosial tanpa ilmu, tanpa doa, tanpa sinergi. Nggak kebayang. Kalau mengandalkan dari pekerjaan sendiri, mungkin nggak bisa secepat ini. Gitu kan? Tapi dengan tadi, ya, ma'anzalna alaikal Qur'anan litasqa. Yang dibawa adalah petunjuk Allah.
yang disampaikan adalah petunjuk Allah, ya, sehingga kita nggak usah bertanya-tanya lagi. Ini yang saya kerjakan ini diterima enggak ya oleh Allah? Kita akan merasakannya, ya, kemudahan yang kita dapatkan. Berarti, ya, kalau kita mendapatkan kemudahan tersebut, berarti Allah mendengarkannya, Allah menerimanya enggak, Allah memberikannya enggak? Iya, seperti itu, ya. Nah, makanya agar kita di sini menghilangkan rasa was-was atau bertanya-tanya dalam diri sendiri apakah diterima atau tidak, lebih baik kita lepaskan itu semua, kembalikan kepada Allah. Nah, kembali kepada Allah ke mana? Ke Al-Quran, ya. Jadi kita mengerjakan nanti sesuai dengan perintah Allah. Kita nggak mikirin diterima atau tidak, karena kita punya keyakinan setelah membaca ayat-ayatnya bahwa apapun amal perbuatan kita itu tercatat, tertulis, ya. Ada buku catatannya, ada ilyin, ya. Nah, jadi ada buku catatan amal baik kita, ada buku catatan amal buruk kita. Dan makanya disinilah kita harus punya keyakinan bahwa semua ibadah kita diterima atau tidaknya kita yang merasakan. Ya, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa istilahnya, oh ibadah saya udah diterima loh, kemarin saya udah dapetin ini. Nah, nggak bisa dengan ukuran itu, ya, nggak bisa. Kenapa? Ya siapa tahu kita seumpamanya minta langsung dikabulkan, gitu kan? Lalu kita bilang, oh ternyata saya udah diterima nih doanya sama Allah, buktinya nih saya dikabulkan ini, gitu kan? Nah itu ada proses, ada prosesnya, dan itu semua yang merasakan adalah kita sendiri, gitu. Ya, jadi daripada kita istilahnya merasa was-was diterima atau tidaknya, lebih baik kita berserah diri kepada Allah. Ya, jadi Allah bilang seperti ini. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'unal umur. Kepunyaan Allah segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Jadi nggak usah kita pikirin. Ya, dalam artian apa? Ini diterima atau tidak ya, nggak usah dipikirin. Kembaliin aja, semua tergantung Allah. Yang penting saya beribadah, saya mengorbankan diri, baik itu waktu, tenaga, ilmu, pikiran, harta, untuk beribadah kepada Allah, saya kembalikan segala urusannya kepada Allah. Ya, jadi saya nggak usah mencatatnya karena sudah tercatat. Ya, saya nggak usah mengingat-ingatnya karena saya sudah diingatkan, gitu. Jadi semuanya nanti akan kembali kepada kita, ya. Jadi apapun yang kita perbuat, ya, seperti halnya Allah bilang di surat 17 ayat 15. Nah, barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi yang akan merasakan siapa? Dirinya sendiri, gitu. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengajak sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, ini, ya. Jadi yang akan merasakan semua perbuatan-perbuatan kita diterima atau tidaknya oleh Allah siapa? Diri kita sendiri, gitu, ya. Nah, makanya disinilah tolak ukurnya, ya, ibadah kita diterima atau tidaknya ada pada diri kita sendiri, ya. Nggak usah diungkapkan. Kenapa? Karena nanti berbeda paham, berbeda pendapatnya, ya. Saya udah mengerjakan ini, kok saya mendapatkannya ini? Nah, pasti nanti ada seperti itu. Nah, tapi kalau kita yakin, ya, bahwa saya sudah melaksanakan, saya sudah beribadah kepada Allah, dan ibadah saya diterima oleh Allah, buktinya apa? Saya masih tetap beribadah. Nah, itu aja udah penyemangatnya. Kalau tidak diterima, berarti saya besok nggak perlu ibadah lagi. Tinggal gitu, ya. Tapi di sini yakinkan bahwa apapun yang kita perbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka itu akan menyelamatkan siapa? Dirinya kita sendiri. Ya, jadi rasakan nanti, ya, oleh diri kita sendiri. Jadi nggak usah istilahnya mencari-cari ini itu dan sebagainya, ya. Tapi kita tetap berusaha untuk terus beribadah kepada Allah, menjaga marwah ibadah kita dengan sikap-sifat, ucapan, perkataan yang lebih baik dan lebih benar lagi. Dan hidup kita insya Allah akan lebih bermanfaat lagi. Hidup kita akan lebih istilahnya
mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau kita tidak bahagia di dunia ini, berarti selama ini ibadah kita sia-sia. Ya, nah makanya mari kita selalu bahagia, mari kita selalu melaksanakan apa yang menjadi tugas kita di dunia ini. Kita beribadah kepada Allah semata-mata untuk mencari ridhonya, dan kita melaksanakan perintah Allah semata-mata untuk mencari ridhonya. Nah, karena apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, semata-mata mencari ridho Allah. Dan Allah ridho kepada kita, kita pun ridho kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri, nikmati, dan tetap bahagia. Terima kasih. Kali mungkin sudah cukup ya kali waktunya. Baik. Ya. Akan ditutup dengan doa Kang Ali. Baik, terima kasih semuanya yang telah mendengarkan, menyimak, dan insya Allah semoga dibukakan hati dan pikirannya oleh Allah agar selalu menjadi hamba-hamba Allah, agar selalu menjalankan sesuai dengan perintah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Hayyul ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, min ta'ala din Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa barik wa salim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minkum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa taqbil hajat. Allahumma ighfirli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfirli dunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nabi syakaratul maut wa najata minan nar wa lafa minal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana taqabbal minna inna antas samiul alim wa tub alaina inna antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.